Nabi itu tahu bahwa akhirat itu tidak bisa batasi Allah. Kamu tidak bisa nyemprit Allah. Allah, ini akhirat loh. Amal sudah ada manfaat. Ingat itu. Tidak bisa seperti itu. Allah itu nggak bisa tunduk sama konstitusi yang bernama akhirat. Artinya Allah meskipun di akhirat tetap duwe hak yaf'alu ma yasa atau yaf'alu ma yurid. Nggak bisa kamu terus wah ini akhirat amal ra iso dikirim wong mati, amal ra iso dikirim. Yo pangeran kok mbok atur. Makanya ada kiai mengatakan kodok qadar ora iso dirubah, itu kamu. Makanya ada seorang kiai ditanya, kodok qadar ora iso dirubah sekali dicatat selesai. Jari kiai tadi, tapi nak Allah iso. Dalile apa? Yang huwa ma yasa wa yusbit. Nak Allah ya iso, sing ra iso kan kita. Nah, Nabi itu tahu betul meskipun akhirat itu Allah masih bisa dinego saking baiknya. Ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu ta' wasatu safa. Semat sirahmu angkat. Kowe njuk apa tak turuti. Terus semenjak itu Nabi minta apa? Syafaat. Karena dulu ulama itu sudut pandangnya itu ya seperti itu. Ada yang ulama suka ibadah itu sholat, ada yang milih tidur. Sampai Imam Ghazali bilang suatu saat ibadah terbaik di zaman akhir itu tidur kan. Sholat saja kalah sama tidur kan. Tapi itu loh ya, yang wajib tetap loh, terus kamu gak sholat wajib. Begini beliau mencontohkan itu. Ada orang sholat tahajud terus obsesinya itu ingin hajatnya terkabulkan. Sementara yang tidur obsesinya nikmati rahmatnya Allah, boleh tidur, bisa tidur. Kata Imam Ghazali, timbang kita tahajud terus nuntut pangeran aduk turu katanya. Mergo engko di akibat terus setan memberi bisikan, lho nyatanya kamu tahajud ya gak terkabul, berarti cerita bahwa Nabi ngendikan kalau doa tahajud mustajab enggak. Daripada ngono ki aduk turu ora tau ndonga Imam Ghazali. Timbang abri-abri Islam ya, timbang elek-elekin apa? Islam. Jadi ulama itu mulai dulu itu sudah berpikir. Banyak orang menjadikan tahajud, sholat malam itu media untuk hajatnya. Dan kalau nggak kesampaian ini mutung. Nyalahkan kiainya ijazah ramandi. Macam. Daripada ngono ora usah apa? Tahajud wis turu. Dan jenis kayak ini tuh banyak. Makanya ulama kayak saya itu saenake dhewe itu ya jarak. Saya sering didolani muhibbin terus bilang Gus saya doakan gini-gini saya mau nyalon bupati atau saya gini. Saya bilang gak waduh orang dongo, nak ramandi darani ulama dongane ramandi. Nak mandi kamu jadi bupati tetap nganggep karena beli. Sopo sing ora roh bupati saya gak beli. Ribet kan? Ketika mereka jadi ngunsurkan doa kamu apa karena kemarin beli? Yang beli maksudnya nggak beli nggak usah tersinggung. Jadi ribet ngadepin. Nggak artinya gini loh, doa itu jangan dipakai begitu loh. Kalau minta nasihat tak nasihati jadi bupati yang baik, gubernur yang kalau minta doa itu resikonya. Akhirnya kiai kalau diminta doa ya doa sebenarnya diisinya itu nggak doa kemenangan. Selamat. Itu nggak selamat gitu. Karena ribet. Makanya Islam itu doa itu setelah iman. Aturan iman benar baru doa. Aturan iman benar termasuk Allah itu yaf'alu ma yasha, boleh melakukan yang dikehendaki. Allah enggak boleh terdikte oleh doa kita, enggak boleh. Ya saya ulang lagi ya, mazhab Hasan Asyadzili ini khas kita. Jadi la ilaha illallah itu didahulukan sebelum istighfar. Tapi kebalikannya mazhab Imam Sanusi itu dibalik. La ilaha illallah itu kalimat yang sakral. Karena yang sakral dibutuhkan muqaddimah, yaitu yang melafadzkan harus yang sudah bersih, yang sudah steril baru melafadzkan la ilaha illallah. Maka dalam mazhab Sanusiyah istighfar dulu baru la ilaha illallah. Nah cara mazhab Abdul Hasan Asyadzili kebalikan, istighfar itu sah setelah sahnya tauhid. Kamu ikut mana tuh? Asyadzili apa Sanusiyah? Alhamdulillah sama-sama tidak paham ya sudah. Akhirnya sudah. Ya saya nggak kemana-mana kan gitu. Jadi apa ya? Terus ini saya teruskan ini biar khas pesantren atau khas NU lah, kalau bahasa Pak Rektor khas NU. Ini Ben sampean tahu beberapa perbedaan itu lazim, halaman 24. Ya halaman 24 sama 25. Tak baca ini masih orisinil. An Sufyan bin Uyainah ini juga gurunya Imam Syafi'i. Kata Sufyan bin Uyainah beliau cerita, kana Isa wa Yahya alaihi salam ya'tiyanil qaryah. Fayas'alu Isa an syirari ahliha. Was'alu Yahya an khiyari ahliha. Jadi Nabi Isa dan Nabi Yahya itu satu generasi, sama-sama masih muda.
Kalau di satu kampung yang Nabi Yahya tanya, ini keluarga terbaik siapa? Saya mau nginap di situ karena kumpul orang baik itu nyaman. Kalau Nabi Isa kebalikan, keluarga terburuk mana ya? Saya tak di situ. Nah terus akhirnya faqala lahu Yahya, lima tanzilu ala syirarin nas. Kenapa kalau kamu bermalam kok malah kumpul orang-orang yang nakal? Innama ana tabibun udawil mardo. Saya ini nabi ibarat dokter. Di mana-mana dokter yang ngumpuli yang sakit, ngobati yang sakit. Makanya di NU itu ya banyak Kiai Jazab mengumpuli yang nakal-nakal. Nak tepak yang entas yang nakal, nak